Tiga kunci membuat strategi sosmed, yaitu trifecta digital marketing. Banyak yang salah kaprah atau mungkin bingung ya ketika dihadapkan dalam yang namanya membuat strategi. Wah, ini harus gimana gitu ya. Makanya kita bisa membedakan berdasarkan channel ya. Ada namanya trifecta digital marketing ya. Ada owned media, ada paid media, ada earned media. Mungkin kalau langsung teorinya gitu ya, mungkin bingung gitu ya. Kita pakai analogi dulu aja ya. Mungkin sekilas deh gitu ya. Ada namanya trifecta digital marketing, itu terbagi jadi tiga. Pertama, owned media, lalu ada paid media, lalu ada earned media. Kalau owned media itu sesuatu yang kita punya sendiri ya. Contohnya konten organik atau live streaming atau sesuatu yang di akun kita ya, stories, feed gitu. Lalu ada juga ya yang dinamakan paid media. Itu contohnya sesuatu media yang kita perlu bayar ya. Misalkan seperti ads atau endorsement atau brand ambassador gitu ya. Lalu ada earned media ya, earned ya, artinya didapatkan ya dari biasanya itu UGC, user generated content. Contohnya kita di mention ya di sebuah konten, di sebuah stories ya, mungkin konten TikTok gitu ya, atau mungkin stories Instagram. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari earned media. Dan ini fungsinya apa? Fungsinya kita bisa memetakan ya secara dimensi konten organik bagaimana ya, secara berbayar ya, paid media itu bagaimana, karena sekarang kalau organik doang bisa sih, tapi biasanya ya, ini biasanya takes time gitu ya. Apalagi kalau fungsi untuk bisnis ya perlu ada combine dari namanya paid media, terlepas dari kapan gitu ya, entah bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, atau mungkin ada indikator tertentu ya. Nah, atau mungkin earned media. Jadi ini semacam channel yang kita bisa manfaatkan atau instrumen. Jadi kalau kayak perang, kita mau pakai apa nih? Oh, ada misalkan tadi ya, kita kalau owned media itu ibaratkan kayak senjata yang, atau ya tools lah ya, tools bertempur untuk yang jarak dekat gitu. Lalu untuk yang paid media mungkin bertempur untuk yang jarak jauh ya gitu, entah mungkin panah atau mungkin apapun gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita gunakan gitu ya. Oh, kita jarak jauhnya pakai apa nih? Lebih ke panah cukup, atau mungkin yang mungkin sniper atau apapun gitu ya, yang mungkin bisa menunjang kita gitu ya. Jadi itu seperti mungkin kalau di Mobile Legend atau di game-game itu kan ada ya tipe-tipenya, mungkin hero yang magic apa. Kalau dulu ada namanya Lost Saga gitu. Jadi yang bagian maju gitu. Untuk itu siapa misalkan? Oh, kita pakai hero ini. Oh, yang kalau misalkan jarak dekat atau tanknya nanti pakai hero apa. Jadi masing-masing itu punya kita pemilihan sendiri tadi ya. Owned media apa, paid media seperti apa. Mungkin kalau kita analogikan lebih simpel gitu ya. Misalkan kamu punya kue coklat dan itu punya kamu sendiri, maka itu disebut apa? Owned media. Kamu punya sendiri ya, kue rasa coklat. Oke, ingat-ingat ya. Lalu ada kue rasa stroberi, di mana suatu hari, siang hari gitu ya, wah kamu kayak mungkin lapar banget gitu ya, dan kamu perlu, dan kamu nggak punya juga tuh kue selain rasa coklat, kamu pengen kue rasa stroberi. Kamu pergi ke toko, kamu beli kue rasa stroberi. Kamu dapetin kue rasa stroberi itu kan perlu bayar ya kan. Nah, itu contoh dari paid media ya, endorse atau ads tadi atau ambassador gitu ya. Lalu ada lagi misalkan suatu ketika kamu ulang tahun ya, aku kasih hadiah ya, kue rasa apa ya, matcha gitu ya. Nah, kue rasa matcha di sini aku kasih secara sukarela ya, karena ya namanya hadiah ulang tahun kan, nggak ada ceritanya hadiah ulang tahun terus diganti bayar kan, ya udah dikasih aja gitu kan. Nah, sama ini secara sukarela ya, kue rasa matcha. Kalau hal tadi berarti aku bantu apa ya, repost gitu atau bantu review karena sukarela aja ya, kamu nggak usah bayar gitu ya, karena memang suka, passion, atau memang sebagai rasa excited gitu ya, rasa bener-bener apa ya, kita bilang suka banget lah sama produknya atau sama makanannya sehingga mereview itu gitu ya. Nah, itu bagian dari contoh penerapan trifecta digital marketing. Jadi kalau ditanya bagusan mana, itu bukan sesuatu yang dibandingkan, oh bagusan ini atau enggak ya, tapi semua menjadi satu kesatuan. Walaupun memang setiap industri ada yang dominannya berbeda gitu ya. Contoh, misalkan kalau makanan itu kebanyakan ada tuh restoran dia akunnya nggak ada tapi banyak yang review gitu ya. Jadi apa? Dia memanfaatkan earned media ya. Jadi ataupun paid media juga ya. Jadi tapi kebanyakan earned media ya. Artinya direview sama orang ya, user generated content. Kalau fashion ada juga sih, dia semua dipakai tapi porsi lebih besarnya biasanya dari paid media. Dari endorse-nya atau mungkin dari ads-nya diputer, digulung sampai
puluhan juta, ratusan juta, sampai mungkin M gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ya dari best practice beberapa industri ya. Tiap industri pasti punya best practice-nya masing-masing ya. Tapi yang aku bilang tadi, semua tetap perlu tadi owned media, paid media, gitu ya, earned media, tapi porsinya nantinya tentunya akan ada yang cenderung lebih banyak tuh, atau mungkin organik yang lebih banyak gitu ya, atau mungkin porsi tadi earned media, contoh dari industri F&B yang bakal lebih banyak, tapi tetap bikin konten sendiri, atau mungkin tetap ada yang mungkin endorsement gitu ya. Nah, itu tetap ada, tapi mana yang lebih menonjol, nah itu tergantung dari industri masing-masing. Kalau kamu dapat insight dan ingin mendalami lebih dalam dari namanya strategi sosmed, kamu bisa pelajari di Social Media Strategy Masterclass. Di situ diajari step by step gimana sih cara membuat dari strategi sosmed itu ya. Dan kamu bisa pelajari itu ya, kamu bisa cek aja, itu formatnya video on demand, jadi kamu bisa pelajari lebih mudah gitu ya, dimanapun dan kapanpun. Selengkapnya mengenai kurikulum atau topik dari social media strategi, kamu bisa langsung cek di deskripsi ya. Oke, itu video dari Nakama Creative Lab. Kalau kamu ingin request sesuatu yang bahas tentang sosmed atau mungkin tentang konten marketing gitu ya, kamu bisa langsung drop di komen. See you.